Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Nutriana. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah ya, mata kuliah komunikasi antar pribadi ya. Mohon izin saya screen ya untuk teman-teman semua. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget di kolom chat ya. Baik, apakah sudah ada screenan saya? Baik, ini materi pertemuan ke-8 KAP ya, komunikasi antara pribadi gitu ya. Untuk misalnya ada pertanyaan boleh banget untuk kaitan antara komunikasi dan hubungan, relationship, tipe-tipenya apa gitu ya. Kita akan membahas ini Kak ya, membahas ini semua untuk teman-teman. Sebentar, device-nya lagi ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, boleh banget nanti. Iya, oke. Kaitan antara komunikasi dan hubungan relationship, tipe-tipe dan karakteristik hubungannya. Ini pertemuan delapan. Selanjutnya, kaitan antara komunikasi dan hubungan. Yang pertama itu kita akan membahas komunikasi. Adalah kunci kepuasan dalam hubungan. Yang kedua itu komunikasi berkualitas, itu memerlukan keterbukaan. Pentingnya penyesuaian untuk menghindari konflik gitu ya. Jadi misalnya antara komunikasi dan hubungan itu sangat penting gitu ya. Karena untuk menghindari konflik salah satunya. Lalu ini tuh juga ada dari tipe-tipe ya, tipe-tipe dan karakteristik gitu ya. Sorry. Tipe-tipe dan karakteristik hubungan gitu. Yang pertama dari De Vito 2013 ini menuliskan ada 5 karakteristik. Yang pertama itu dari persahabatan, yaitu bersifat sukarela, terus juga sebaya, mempunyai aturan main, yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin gitu ya. Ingat ya, ada 5 dalam hubungan persahabatan dalam karakteristik hubungan gitu ya. Pertama itu ada sukarela, yang kedua itu bisa terjadi dengan hubungan sebaya, terus mempunyai aturan main, terus berdasarkan jenis kelaminnya kayak gitu ya. Terus pada tahap awal, ketertarikan dapat dijelaskan dengan teori ataraksi, kemudian masuk ke dalam pola hubungan yang lebih dalam dan sangat dijelaskan dengan teori tentang cost dan reward gitu ya. Nilai yang dipakai oleh persahabatan sesama perempuan lebih ditekankan pada dialog dan ekspresi emosional. Sedangkan dalam persahabatan itu ya Kak, teman-teman gitu, sorry. Terus yang kedua ada tipe hubungan pertemanan. Yang pertama ada persahabatan timbal balik gitu ya. The friendship or reciprocity gitu itu merupakan tipe ideal ditandai dengan loyalitas, pengorbanan diri, rasa saling menyayangi, dan perubahan hati. Nah, persahabatan ini ada timbal balik berdasarkan pada kesetaraan ya. Jadi sama-sama ada setara antara misalnya yang persahabatannya si si Budi dan si Ani ataupun Ani sama si Tiwi misalnya ya. Saling-saling ada loyalitas ya. Terus yang kedua itu persahabatan penerimaan. The friendship or receptivity gitu. Ada ketidakseimbangan gitu ya dalam memberi dan menerima seperti guru dan murid, dokter serta pasien gitu ya. Jadi emang nggak ada apa ya, kalau bahasa anak Gen Z sekarang nggak ada mutualis apa simbiosis mutualisme gitu ya. Terus yang ketiga adalah pertemanan asosiasi, the friendship of association gitu ya. Tidak terdapat loyalitas besar, kepercayaan besar, dan tidak ada prinsip memberi dan menerima secara sungguh-sungguh. Contohnya tetangga, rekan kerja, dan lain-lainnya gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah hubungan keluarga, yaitu ada beberapa ya. Keluarga protektif itu keluarga yang jarang melakukan percakapan namun memiliki kepatuhan yang tinggi gitu ya. Kalau anak zaman Gen Z sekarang disebutnya street parents gitu ya, masih ada street parents gitu ya, tapi sedikit komunikasi, memiliki sifat patuh yang tinggi dalam keluarga. Upaya untuk mendapatkan kepatuhan lebih sering mengemukakan hal-hal buruk yang akan terjadi jika pasangan atau anggota keluarga tidak patuh, misalnya ancaman, ketakutan, anggota keluarga tidak memiliki sifat
ekspresif terhadap perasaan sendiri, mereka sendiri gitu ya. Jadi apa-apa itu misalnya ya, kita harus patuh gitu ya sama apa yang di apa dikasih oleh orang tua kita gitu. Terus ada juga keluarga laissez-faire. Itu tipe keluarga yang jarang sekali melakukan percakapan dan tingkat kepatuhan yang rendah gitu ya. Masing-masing anggota keluarga tidak peduli terhadap apa yang dilakukan oleh keluarga lainnya, misalnya antara orang tua dan anak ataupun dari kakak gitu ya, kakak dan adik-adiknya gitu ya. Dia tidak peduli misalnya mau gimana selanjutnya gitu ya. Itu hubungan keluarga. Adapun hubungan romantis ya, itu romantic relationship gitu ya. Hubungan romantis merupakan kesepakatan mutualisme pada interaksi sukarela. Biasanya ditandai dengan ekspresi kasih sayang atau afeksi ya. Tipe hubungan cinta ini ada eros, yaitu eros itu beauty and sexuality, sorry. Fokus pada kecantikan dan daya tariknya secara fisik gitu. Ludus entertainment dan excitement gitu ya, menempatkan cinta sebagai hal yang menyenangkan dan bukan untuk hal serius gitu ya. Terus ada storage, peace and slow, cinta yang tidak memiliki gairah dan intensitas. Dan keempat itu ada pragma, praktisial, dan tradisional. Cinta pragma, cinta yang praktis dan mencari kecocokan di mana kebutuhan serta hasratnya gitu ya. Untuk teman-teman semua. Terus yang kelima itu ada mania, ada relation and depression. Pecinta model ini mencintakan dengan intens namun juga disertai kekhawatiran gitu ya akan kehilangan cinta tersebut gitu. Ketakutannya ada membuat sikap menjadi obsesif gitu. Jadi misalnya ada cewek dan cowok yang menjalin hubungan, kan kadang suka cewek itu kayak protektif gitu ya. Karena ketakutan cintanya hilang gitu dari si cowok tersebut, jadi dia menjadi sikapnya tuh obsesif gitu. Ada ajaib yang compassionate and selfless, cinta penuh kasih tanpa ego gitu ya. Yang penting untuk diingat adalah cinta berubah ya. Untuk teman-teman nih ya, kalau misalnya punya hubungan romantis pasti itu cinta itu berubah ya karena dinamis. Cinta dimulai dengan pragma, bisa berkembang menjadi lupus atau eros. Hubungan yang dibangun dengan eros bisa menjadi mania atau start maupun sebaliknya gitu ya. Mohon maaf, ini saya. Yang hubungan di tempat kerja nih ya, apalagi yang sudah bekerja di sini ya, the relationship in the workplace. Konsep hubungan yang terbentuk dalam organisasi ini dominan, melibatkan rekan kerja atau kolega gitu ya. Secara konsep, kolega dapat dijelaskan dalam dua pemaknaan. Yang pertama, orang-orang yang menempatkan level hierarkisnya yang berbeda dalam organisasi, kerja, tetapi memiliki peringkatan yang sama, meskipun mereka mungkin tidak mempunyai urusan satu sama lain, seperti semua pekerja pria, semua pekerja perempuan, semua yang berada di atas manajer, misalnya seperti itu ya. Terus ada juga yang kedua adalah orang-orang dari pangkat yang sama bekerja bersama dalam unit kerja yang jelas, terlihat, dan yang berbagi hubungan antar pribadi secara langsung gitu ya. Lalu berikutnya sebentar ya. Ini belum ya. Ini apa? Contoh komunikasi dalam lingkungan kerja dibagi menjadi berikut. Ada lateral communication, penyampaian pesan antara rekan kerja secara gitu ya. Misalnya ya, sorry ya, setara misal manajer dengan manajer, outward communication, pesan disampaikan dari level bawah ke level yang paling tinggi. Komunikasi biasanya
berisi laporan gitu ya, penyampaian masalah, ide, saran untuk perubahan dan hal yang lain yang berkaitan dengan pekerjaannya gitu ya. Terus ada juga downward communication. Itu pesan disampaikan dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih sorry yang rendah. Biasanya itu perintah gitu ya, penjelasan, persetujuan gitu. Ada juga draft messages, pesan komunikasi yang penyalurannya tidak mengikuti bentuk formal gitu ya, yang ada dalam organisasi. Biasanya pesan berisi hal-hal yang bersifat personal atau isu gitu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom chat. Terima kasih untuk atas waktunya ya, untuk mendengarkan materi pada pertemuan mendatang ini. Ya. Kalau misalnya teman-teman semua nih ya, ada yang misalnya mau bertanya, boleh banget ya di kolom chat gitu ya Pak. Boleh banget. Boleh banget. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.